Donasi Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Mutakin. Mari tunaikan amal terbaik Anda untuk mensejahterakan anak yatim dan para fakir miskin. Yogyakarta. Budaya, seni, dan sejarah telah menjadi nafas kota yang tak terpisahkan. Berdirinya kerajaan-kerajaan besar dari berbagai zaman menjadi bagian perjalanan beriringan dengan identitas kota ini. Pada abad ke-8, Yogyakarta tercatat sebagai pusat kerajaan Mataram Hindu yang memiliki kemakmuran dan peradaban modern di zamannya. Meninggalkan jejak-jejak bangunan raksasa, penanda kemasyhuran kerajaan Hindu-Buddha di tanah Jawa. Runtuhnya Majapahit memicu bermunculannya kerajaan baru, termasuk kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 yang berpusat di kota gede Yogyakarta. Islam menjadi nafas baru yang mulai melebur dalam keseharian masyarakat. Masjid Kota Gede menjadi masjid pertama yang berdiri di Yogyakarta. Meski telah berusia ratusan tahun, ia tetap tegak berdiri menjadi pintu gerbang kompleks makam pendiri kerajaan Mataram Islam. Ketika kerajaan Mataram mengalami perpecahan, Yogyakarta mendirikan kesultanannya sendiri. Pemisahan dengan Kesultanan Surakarta membuat Yogya membangun Masjid Gede Kesultanan Yogyakarta. Dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I, menjadikan masjid ini sebagai kilas balik sejarah kebesaran Kesultanan Islam terbesar di Pulau Jawa. Sebuah kampung berada tepat di belakang Masjid Gede menjadi basis berkembangnya gelombang pembaruan ajaran Islam yang diusung oleh sang ulama pembaharu. Satu Agustus 1868, Kauman menjadi saksi bisu sejarah lahirnya tokoh besar Islam modern, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Kauman itu artinya kan kalau struktur kerajaan dulu ada keraton, kemudian ada masjid agung atau masjid besar, nanti ada alun-alun. Nah, masjid agung ini kan ada imamnya, ada khatibnya, ada penghulunya, terus keluarganya tinggal dekat situ. Nah, keluarga penghulu, imam, khatib itu disebut dengan kauman. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, lahir dan melakukan perjuangan dakwahnya di kampung ini. Perjalanannya menuju Tanah Suci memberikan pemahaman baru tentang Islam. Beliau belajar ke Mekah ya. Dan di Mekah lah beliau, salah seorang gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabau ini berasal dari Minangkabau, dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi. Nah, sebelum pulang ke Indonesia, beliau diperintahkan oleh gurunya
untuk mempelajari tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar ini karya ulama pembaharu dari Mesir, Al-Ustadz Muhammad Abduh, dan muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Nah, lalu gurunya bilang pada Kak Dahlan, kamu pelajari kitab tafsir ini, mana tahu ada kekeliruan-kekeliruan, jadi suruh baca untuk dikritik. Tapi rupanya Kak Dahlan terpengaruh dengan tafsir Al-Manar, terpengaruh dengan Muhammad Abduh dari segi modernismenya, terutama modernisme pendidikan, ya, karena pendidikan dengan cara modern, tidak cara tradisional. Dan dengan Rashid Ridha terpengaruh dengan salafiyahnya. Salafiyah itu artinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa terikat dengan aliran teologis, madhab fikih, atau tarikat sufiah manapun. Sepulang dari perjalanan haji, Ahmad Dahlan terusik dengan kondisi penerapan ajaran Islam di tengah masyarakat saat itu. Jadi Islam di Indonesia ini memang sudah cukup lama, tapi pada waktu itu ajaran sinkretismenya masih kuat. Sinkretisme antara Islam dengan animis, sinkretisme antara Islam dengan Hindu, dengan Buddha, itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke masalah agama. Masih ada keyakinan-keyakinan lama, ritual-ritual lama. Salah satu bentuk ritual lama yang mungkin sekarang beberapa di antaranya ada gitu, adalah kepercayaan terhadap hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Apa yang dianggap penting itu misalnya pohon besar, lalu perempatan jalan, karena disitulah orang bertemu, sehingga lalu ada komunikasi antara pusat-pusat kekuasaan spiritual itu dengan masyarakat dalam bentuk sesaji. Nah, sesaji itu kan antara lain misalnya bunga-bunga, lalu kemenyan. Jadi suasana Islam waktu itu masih seperti itu. Membawa semangat pembaharu, Ahmad Dahlan berusaha mematahkan tradisi lama dalam praktek agama Islam. Meski ancaman telah menunggu di depan mata, sebuah resistensi masyarakat, bahkan dari keluarganya sendiri. Justru pertentangan yang pertama kan dari Kauman, karena Kauman lah yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Misalnya tiba-tiba ketika orang Kauman pergi ke masjid besar, Kauman itu, tiba-tiba kemudian ada garis di masjid itu yang menandakan kemana arah dia menghadap ke kiblat itu. Nah, protes kan orang Kauman. Jadi justru reaksi menolak yang pertama justru datang dari Kauman.